Menjadi hamba yang Allah mau adalah jalan untuk menjadi aktor terhebat dalam drama kehidupan yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena tidak ada sedikit pun kisah daripada rangkaian hidup yang Allah desain untuk kita yang itu menyusahkan kita. Yang ada, kita yang merubah skenario-nya Allah. Dengan memaksakan doa dan tak ikut aturan. Nah, maka ayah bunda rahmati Allah, di kesempatan malam hari ini adalah titik balik untuk kita benar-benar menempatkan Quran sebagaimana pada posisinya dahulu. Oke, saya ulangi satu cerita. Banyak sekali cerita-cerita Quran sebenarnya. Ya kan? Salah satu cerita yang mungkin banyak orang pun tidak tahu, yaitu cerita Ka'ab bin Malik. Masih ingat ceritanya? Masih ingat atau masih lupa? Oke. Jadi, biar kita bisa ngelihat, oh sampai seperti ini orang tuh menempatkan Quran. Ka'ab bin Malik adalah seseorang yang dikala itu, Bapak Ibu sekalian, sahabat Rasulullah yang tidak pernah tinggal lepas waktunya membersamai Rasulullah. Sampai satu ketika saat Rasulullah mengumumkan, besok kita akan melaksanakan perang Tabuk. Perang apa? Perang Tabuk. Kalau orang Melayu tahu perang Tabuk itu kan? Perang? Nah, makanya bertombok namanya. Perang Tabuk. Tapi karena dikala itu Ka'ab dihadapkan pilihan kurmanya akan panen besok, maka dia bimbang antara mau menemankan perang dengan panen kurma. Satu sisi lain, akalnya menjelaskan, di saat ini sudah banyak para sahabat yang siap membersamai. Sudah ada Umar, sudah ada orang-orang hebat, maka yaudah, aku ndak ikut perang pun, ndak apa-apa, gitu lah dia. Secara akal sehatnya demikian. Dan yang kedua, kalau aku ndak ikutan perang, kalau aku ikutan perang, nanti kurma aku nih, tidak ada yang memanennya. Jadi busuk. Oke. Maka akhirnya Bapak Ibu sekalian Ka'ab putuskan untuk tidak ikut perang. Rasulullah mengatakan besok subuh kita kumpul ya di pelataran masjid. Siapkan semua kendaraan, siapkan peralatan, siapkan alat-alat tempur. Begitu Ka'ab sholat subuh didapatinya seluruh teman-temannya, sahabat-sahabatnya sudah siap berkumpul di medan laga setelah sholat subuh. Lalu sepercik iman pun muncul. Salah satu tanda-tanda iman itu adalah tidak enakan ketika ada kebaikan dan kita tidak ikut dalam kebaikan itu. Itu tanda iman. Walaupun saya tahu mungkin wajah-wajah antum terpaksa datang malam hari ini. Nanti kena absen, kena marah Bang Tama. Bang Tama tuh. Semua dia mengabsen bawah. Bang Tama mulai lihat, Bang Bejo mulai lihat. Siapa tak datang, ya kan? Oke, akhirnya Ka'ab pun tidak enakan dan dia putuskan segera pulang ke rumah juga mengemas barang untuk ikutan. Tapi karena dia pulang ke rumah duluan, waktu jedah itu membuat Ka'ab justru ditinggalkan rombongan dan para rombongan ini sudah berangkat di medan perang. Dengan perjalanan yang panjang, cukup lama, ya kan? Jauh sekali dan dikala itu perjalanan itu penuh dengan keterbatasan. Maka akhirnya Ka'ab nyusul sendirian dan di tengah perjalanan Ka'ab justru kehausan, kan tidak ada teman ngobrol. Gabut sendirian, haus. Akhirnya setan pun masuk lagi dalam hatinya bimbang. Ya udah deh, aku pulang aja lah, tidak kuat aku. Pulanglah Ka'ab daripada perjalanan menuju Tabuk tadi. Setelah cukup beberapa hari dalam perjalanan itu, ternyata musuh yang mau diajak perang tidak jadi perang. Musuh malah memilih perang yang lain. Dan Rasulullah bersama rombongan pulang lagi kepada Madinah. Pulangnya Rasulullah tidak langsung ke rumah istrinya, melainkan ke Masjid Nabawi tadi. Dan di sana sudah dipenuhi dengan orang-orang yang tidak ikut perang. 3-nya orang mukmin, Ka'ab dan 2 sahabat yang lain. Sisanya orang-orang munafik. Yang dimana orang-orang munafik ini datang kepada Rasulullah untuk minta maaf. Dan kalau bahasa kita, bahasa Melayunya cari muka, ya kan? Setor muka, maaf ya Rasulullah kami tidak ikut perang, maaf ya hai baginda Rasulullah kami tidak ikut perang, seperti itulah dia.
anak kami sakit, pasangan kami sedang kurang sehat, orang tua kami butuh dijaga, begitu-gitulah alasannya. Ya kan? Lalu Rasulullah tidak mendebat atau tidak konfrontatif panjang lebar dari pernyataan sahabat, selain mengungkapkan, oke, iya. Nah, maka di situ Allah mengajarkan Rasulullah lewat Jibril, ya kan, kalau berhadapan sama orang munafik tidak perlu panjang lebar. Oke? Karena orang munafik selalu punya frame berpikir lain yang diucapkan, lain yang dikerjakan. Apa? Lain yang diucapkan, lain yang dikerjakan. Tetapi 3 orang terakhir ini adalah Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lain. Begitu mandang Ka'ab, wajah Rasulullah tambah flat. Dan Ka'ab langsung menyalami, wahai Rasulullah, aku minta maaf tidak bisa ikut perang. Iya Ka'ab, tidak ada lagi urusan antara aku dan engkau. Silakanlah pulang. Digitukan Rasulullah justru membuat Ka'ab akhirnya makin tidak nyaman kayak gitu loh. Akhirnya udah tidak ngapa harapan Ka'ab gimana Ka'ab ada apa kok bisa kayak gitu, tapi tidak. Justru dicuekkan Rasulullah. Akhirnya Ka'ab pun silakan pulang. Pulang dengan kehampaan, kebingungan, ya kan? Lalu tidak lama kemudian dipanggil sama Rasulullah, wahai Ka'ab, dipikir akan dipujuk, justru ya kan Ka'ab panggilan Rasulullah menjelaskan kepada Ka'ab, Ka'ab, mulai hari ini sampai seterusnya tidak ada lagi yang akan menjawab salammu. Tidak ada lagi yang akan menegur sapa dirimu. Makin bingung lah dia. Dan benar, besok, lusa, beberapa hari kemudian, setiap Ka'ab mengucapkan salam tidak direspon dengan sahabat-sahabat yang lain. Sampai ketika sahabat sampai ke rumah pun, Rasulullah mengutus lagi seorang sahabat untuk menyampaikan Ka'ab, kata sahabat. Ada apa? Ada berita baik kata Rasulullah. Tidak. Rasulullah memerintahkan kepadaku bahwa mulai besok, tolong panggilkan istrimu juga. Wahai saudariku, ini perintah Rasulullah. Mulai besok engkau dilarang untuk tidur dengan Ka'ab. Sampai sebegitunya Quran itu diajarkan kepada sahabat. Dan sahabat, sami'na wa atokna. Jadi ngajinya bukan hanya sekedar membaca, tapi benar-benar dipraktekkan sampai demikian. Jadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, Ka'ab tidak tidur dengan istrinya. Bahkan Ka'ab memberikan salam kepada pamannya yang jelas-jelas tetangga rumahnya. Pamannya tidak menjawab. Lalu pamannya mengatakan, wahai paman, kenapa kau tidak menjawab salamku? Maka pamannya mengatakan, aku tak pingin berdosa kepada Muhammad. Nah, jadi antum bayangkan bagaimana sedihnya Ka'ab. Bapak Ibu di semua bisa ngebayangkan bagaimana Ka'ab terasingkan. Terasingkan. Hanya gara-gara sepele loh. Gara-gara apa? Nggak ikut perang. Dia bukan berjudi, dia bukan mabok, dia bukan membunuh, dia bukan korupsi. Hanya gara-gara tidak membersamai Rasulullah. Tetapi karena Ka'ab udah tahu dirinya bersalah, dia terima peristiwa itu, dia ikuti apa yang Rasulullah perintahkan. Artinya perintah Rasulullah berarti sebenarnya Quran perintahkan. Dan di hari ke-51 datang utusan Rasulullah menjumpai Ka'ab. Wahai Ka'ab, Rasulullah memanggilmu. Mulailah berdebar-debar Ka'ab. Ada perasaan gembira. Begitu datang ke majelis, kumpul para sahabat, Rasul langsung memeluknya, mengelus dadanya. Wahai Ka'ab, Allah telah mengampunkan dosamu. Allah melihat pertobatanmu dan kesungguhanmu karena engkau mau menerima apa yang sudah Allah perintahkan melalui aku. Maka turunlah surah At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan bersamailah orang-orang yang benar, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Nah, jadi kalau ayah bunda, bapak ibu lihat, seperti itulah kualitas standar manusia dalam menjalankan hidup berquran. Oke?
Bahkan tidak ikut perang aja dikucilkan. Dan dia terima. Kalau kita zaman sekarang misalkan tidak ikut kerja bakti dikucil, ngapain? Aku, tenaga-tenaga aku, badan-badan aku, suka-suka aku lah. Tapi tidak dengan para sahabat. Wahai para jemaah sekalian.